Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau seperti itu ya, untuk memulai pembelajaran maka kita mulai dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Rafa pimpin doanya. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, kita cek dulu kehadirannya ya. Pada hari ini ada yang tidak hadir? Runa, Bu. Runa, apa keterangannya? Sakit, Bu. Sakit. Oke, ada lagi yang tidak hadir? 2 orang yang tidak hadir ya pada hari ini. Nah, coba Ibu mau cek dulu ya. Kemarin kan kita sudah mempelajari materi apa? Ada yang hafal? Materi apa? Gerhana bulan. Ya. Oke, ada juga sikap jujur dan amanah. Yang mana yang kemarin kita pelajari nih? Sikap jujur dan amanah. Oke, sikap jujur dan amanah. Jujur, ada yang tahu nggak kemarin? Masih ingat nggak? Jujur. Angkat tangannya coba. Ya. Tidak berbohong. Oke, kalau amanah apa ya? Ada yang masih hafal? Amanah. Oke, boleh. Dapat dipercaya. Nah, kira-kira penting tidak perilaku jujur dan amanah ini? Penting. Ada yang bisa menyebutkan pentingnya? Oke, bagus. Mendapat kepercayaan orang lain. Beri tepuk tangan dulu untuk Winda. Ya, jadi seperti itulah pentingnya perilaku amanah dan jujur. Nah, sekarang materi kita yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ya, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ada yang tahu ada berapa sih Nabi dan Rasul jumlahnya? Rasul berjumlah 25 orang dan Ayo, ada lagi nggak yang tahu jumlahnya sebenarnya berapa? Ada ribuan. Ya, tapi yang wajib kita imani yaitu 25 nabi ya, termasuk rasul di dalamnya. Karena ada perbedaannya ya. Untuk mengetahui perbedaannya, kemudian apa makna iman kepada nabi dan rasul, kita buka materi ini ya. Tapi sebelumnya kayaknya nih masih ada yang ngantuk ya. masih, Bu. Oke, masih ingat yang kemarin? Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Oke, luar biasa ya. Berarti sudah fokus lagi ya, tidak ada kesalahan. Baiklah, kita mulai dengan mengetahui dulu ya tujuan pembelajarannya. Nah, jadi apa yang akan kita tuju atau apa yang akan kita capai ya setelah mempelajari materi iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu kita bisa memahami makna iman ya kepada Nabi dan Rasul Allah. Ya, kemudian yang kedua, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, jadi konsep iman itu ada 3. Yang pertama, percaya dan meyakini dengan hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Kemudian membuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itu, tadi ya tujuan yang kedua yaitu berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ya, karena butuh buktinya. Kemudian setelah mempelajari atau mengetahui tentang tujuan pembelajarannya, kita masuk kepada iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, yaitu meyakini ya bahwa Nabi dan Rasul adalah orang yang diutus ya atau ditugaskan Allah untuk apa?
Ya, menyampaikan ajaran kepada umatnya sebagai pedoman bagi kehidupan. Ya, manusia itu perlu adanya pedoman supaya hidupnya bisa terarah. Ya, bayangkan bagaimana kalau kita manusia hidupnya tidak diberikan pedoman. Ya, pasti akan berantakan, ya. Tidak lagi terarah sesuai dengan yang seharusnya. Ya, seperti itu. Maka beriman kepada nabi dan rasul berarti meyakini, ya, atau bisa juga membenarkan bahwa nabi dan rasul adalah orang yang diutus, ya, oleh Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya, ya, supaya memberikan pedoman bagi kehidupan manusia. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaannya tadi, ya. Nah, ini ada perbedaan nabi dan rasul. Nabi, ya, merupakan manusia mulia yang dipilih Allah untuk apa? Ya, untuk menerima wahyu. Dan apakah wajib untuk disampaikan kepada umatnya? Nabi, beda dengan rasul. Tidak, ya. Jadi nabi manusia mulia yang diutus oleh Allah untuk menerima wahyu, kemudian tidak wajib untuk menyampaikannya kepada umatnya. Berbeda dengan rasul. Kalau rasul, nah ini baru, ya, manusia mulia yang ditunjuk Allah atau diutus Allah, ya, untuk menerima wahyu dari Allah dan menyampaikan, ya, wajib menyampaikan kepada umatnya. Beda kan? Ya, jadi kalau nabi menerima wahyu, ya, untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul ini menerima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Ya, sampai di sini paham, ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Nah, ini rasul mempunyai tugas. Coba baca dulu. Siapa, ya? Nah, Rafa. Tugas yang pertama apa? Tugas rasul? Ya. Membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Oke, membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Ya, jadi ada larangan, ya. Selain itu ada kabar gembira untuk kita para umatnya. Oke, ada tugas sebenarnya, ya. Tugasnya per kelompok. Ibu bagi nih di dalam LKPD, ya. Tapi kelompoknya nanti Ibu bagi dulu, ya. Oke, kelompoknya ada 4. Kelompok A yaitu nanti pindahnya, ya. Pindahnya setelah selesai dibacakan semua, nanti baru berpindah sesuai kelompoknya. Kelompok A yaitu ada Kodrat. Mana Kodrat? Oke. Danelo, Diva, dan Azura. Nah, untuk tugasnya apa, ya, Bu? Nah, tugasnya kita lihat, ya. Bentar. Untuk tugasnya itu, oke, nah ini. Untuk kelompok A, ya, itu membuat kesimpulan dari teks bacaan Inspirasiku, halaman 183. Ya. Kemudian nanti yang kelompok B mendemonstrasikan contoh penerapan sifat wajib bagi nabi dan rasul di depan kelas. Ya, jadi nanti bermain peran kita di depan kelas ini, menunjukkan mana yang merupakan penerapan contoh perilaku beriman kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kelompok C, ya, yaitu tugasnya membuat pantun terkait penerapan sifat wajib bagi nabi dan rasul menggunakan aplikasi Canva. Dan yang kelompok D yaitu membuat poster terkait penerapan sifat wajib bagi nabi dan rasul menggunakan juga aplikasi Canva. Oke, silakan berpindah dulu sesuai kelompoknya. Sesuai kelompoknya. Nah, silakan mulai berdiskusi, ya, mendiskusikan. Kelompok 1 silakan buka, ya, halaman 183. Sebentar, ya, Ibu bagikan LKPD-nya nih. Oke, ini, ya. Halo.
Perhatikan dulu. Ini ada LKPD-nya. Tiap apa namanya? Halo. Ya, tiap kelompok nanti berbeda-beda LKPD-nya di dalamnya ya. Kalau sampulnya sama aja, tapi di dalamnya nanti berbeda-beda. Ya. Silakan dikerjakan perintahnya sesuai dengan yang ada di LKPD ini ya, atau yang di depan tadi Bu tampilkan. Ya. Oke, kalau ada yang tidak jelas nanti atau belum jelas boleh ditanyakan. Ya, bagi dulu. Atau Nando biar nggak kelihatan banget di sini, sebelah sini aja. Ya. Oke. Silakan. Ya. Iya, cari kesimpulannya. Betul, betul. Cari kesimpulannya, misalnya di dalam teks bacaan ini ya terdapat nilai-nilai apa, ya, atau kisah serigalanya itu bagaimana terhadap apa nih kepada Rasulullah, ya, apa yang dilakukan serigalanya kepada Rasulullah, ya, kemudian nilai-nilainya apa di situ. Oke, silakan nanti ditulis di seperti itu, nanti dibacakan di depan. Oke, seperti biasa. Udah, yang ini bagus, yang mana yang bagus? Yang ini. Ya. Nanti di karyanya ditulis itu ya, ditulis apa namanya, nama. Ini yang mana? Ini bagus nggak? Pokoknya di kelompok ini ada 3 poster, ya. Nanti ditulis 2-2 nih. 1 poster, ya hasil karya berdua kan. Nah. Kenapa? Nggak usah, nggak usah. Nanti di tengah. Namanya aja. Namanya kamu nggak akan Nama depan lah, nama depan. Oke. Nanti kalau lupa Alia boleh dicatat aja. Kan Alia yang tugasnya mengapakan ya. Oke. Coba Rahma kasih lihat. Dari kasih lihat tadi. Belum. Bu, ini ringkas ceritanya nggak? Enggak. Nilainya apa aja? Ya, kesimpulannya aja. Nilai-nilai aja. Iya. Garis besarnya apa sih yang diceritain di situ? Gitu deh, Bu. Pendek kalau. Jangan pendek kali lah. Masa sebaris? Iya, nggak apa-apa. Yang banyak-banyak aku masak. kami Tambahkan teks saja itu. dengan gembira. Nanti bisa diganti tuh warnanya. Bisa ganti. Nah, ya tambahin namanya. Kawaii gitu. Bisa Davi? Tadi ini nama. Oke. Yang sudah selesai kanvanya boleh kirim ya. Kirim ke WA Ibu ya. Iya, Bu. Iya. Nanti kita buka di sini, di apa namanya? Di depan. Nggak apa-apa, kan belajar. Ya. Bagus tapi tulisannya, oh ya nggak apa-apa sih putih juga.
Tegerin lagi. Kirim ke ibu. Biar kita tayangkan. Ini yang merah juga nih. Udah kirim? Oh, dikirim. Ya. Kalau nggak ada nomor ibu, di grup aja boleh. Nanti yang baca siapa? Danilo, Bu. Danilo. Oke. Ummah. Ummah tuh umat. Biar sama. Iya, biar iya. Zura sama ini ya. Sama Kodrat. Nanti yang maju Danilo kan? Oke. Silakan. Kelompok 2 tadi. Oke, sudah ya? Itunya udah ditulis belum? Apa namanya? Dialognya atau sudah hafal? Sudah hafal ya? Oke, udah hafal. Semuanya berarti kan main peran? Ada berapa yang dimainkan? Dua, Bu. Dua peran ya? Oke. Kelompok 3. Sudah kirim? Sudah, Bu. Oh, satu lagi ya? Oke. Tadi sudah ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Suci sama siapa yang udah? Suci, Putri, Safa, dan Oh, sudah semua? Davi udah? lagi di udah. Oh, udah dikirim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kisah serigala yang beriman kepada Rasulullah SAW. Menceritakan tentang seekor serigala yang hendak menerkam seekor domba bertubuh gemuk milik pengembala Yahudi. Setelah sang pengembala itu mengusir si serigala, serigala itu berbicara sehingga membuat sang pengembala terkejut. Dan kemudian sang serigala mengatakan, di Madinah ada seorang nabi dan rasul yang diutus Allah untuk sekalian alam. Namun banyak orang yang justru membangkang dan enggan beriman kepadanya. Nama nabi itu Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu simpulan dari teks bacaan halaman 180. Ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 atau kelompok B. Oke, yang pertama dulu, yang sidik ya. Kami dari kelompok 2 mau menampilkan contoh sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, sidik dan amanah. Pertamanya kami akan menampilkan contoh sifat sidiknya dulu. Silakan disimak. Silakan namanya. Itu sifat yang salah ya teman-teman. Kami akan menunjukkan sifatnya yang benarnya. Bagaimana perilaku yang benar? Kok itu tuh? Bang, HP-nya duitnya jatuh. Oh, makasih Bang. Oh iya, Bang. Nah, itu baru sifat yang benar. Yang kedua, kami akan menunjukkan drama yang tentang sifat amanah. Itu yang salahnya ya. Yang ini berikutnya yang benarnya. Iya, aku mau ngomong.
Boleh, soalnya Nah, itu yang benarnya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, kelompok 2 tadi mendemonstrasikan ya contoh penerapan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul di depan kelas. Yang pertama ada sifat sidik ya, jadi diterangkan tadi sama perannya, yaitu ketika ada uang temannya jatuh, ya perilaku yang pertama tadi langsung dikocekkan ya, dikantongin. Nah ini perilaku yang benar atau yang salah? Yang salah. Yang benar adalah ketika kita melihat ya uang seseorang itu jatuh, maka kita ya kembalikan ya, tepuk orangnya ya, kita panggil, kemudian kita berikan kembali uangnya ya. Kemudian perilaku yang kedua yaitu sikap amanah ya kan. Tadi tentang bagaimana menjaga rahasia. Kalau temannya bilang ya, tapi jangan ceritain ya ke orang lain, maka itu merupakan rahasia yang harus kita jaga ya, amanah yang harus kita jaga. Nah, jadi tidak boleh kita bocorkan. Ini malah sengaja pula ya, perilaku yang pertama tadi amanah kita ceritakan kepada teman yang lain. Harusnya bagaimana yang benar tadi perilakunya? Ya, menjaga rahasianya ya. Kalau temannya nanya, tadi apa tuh? Misalnya ada yang kepo ya. Terus kita katakan apa? Maaf, tidak bisa mengatakannya karena ini rahasia. Oke ya. Terus yang ketiga, sekarang kelompok C. Kita akan tampilkan ya, kelompok C dan kelompok D ini karena pakai aplikasi Canva. Jadi kita akan lihat, di sini udah beberapa orang yang mengirim pantun ya ini ya. Ya. Menyusur desa di pagi cerah ya. Menebar benih di ladang sawah. Amanah Rasul tak pernah berubah, menjadi contoh bagi ummah. Oke, ini kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Poster ya. Ada Syafa ya, kelompok 4 ya, kelompok poster. Ini jujur itu keren ya. Apa tuh? Mending nakal tapi jujur daripada soalim tapi munafik. Iya, sebenarnya sih jangan nakal juga ya. Tapi ada orang yang lebih memilih itu ya. Itulah dibuat di posternya ya. Jadi jujur itu keren tapi ya. Jadi bagi kita yang jujur berarti itu perbuatan yang keren ya. Sifat wajib apa tuh? Sidik ya. Kemudian yang kedua ini meneladani, ini edukasi digital ya bagi siswa. Bagaimana memberikan edukasi ya, pengetahuan, berarti itu kaitannya sama sifat wajib bagi Nabi dan Rasul apa ya? Sifat wajib apa? Tablik ya, yaitu menyampaikan. Ya, jadi kita memberi edukasi berarti kita menyampaikan informasi ya atau pengetahuan ya tentang apa ini? Tentang internet ya, digital kan? Tentang internet. Jadi kalian sebagai generasi muda harusnya lebih ya peduli tentang teknologi ya, lebih melek lagi terhadap teknologi. Jadi kalau bisa ya sudah tidak kaku lagi menggunakan teknologi yang canggih. Oke, bacakan ini yang tadi dibuat siapa nih? Karyanya Rahmah dan Amel. Ayo silakan. Bacakan pantunnya. bunga di taman sasri. Cakep. Disiram tiap hari agar subur. Cakep. Tablik disampaikan penuh nurani. Cakep. Kata bijaksana, akal yang jujur. Cakep. Nah. Oke, kita lihat lagi masih ada nggak nih? Apa nih posternya tentang amanah ya, Suci dan Putri. Apa tuh? Belajar berperilaku amanah, kemudian Amanah adalah sikap bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan, baik dalam hal pekerjaan, tugas, atau janji. oke, berarti yang tadi sudah mengerjakan tugas, sudah melaksanakan perilaku amanah. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, kita lihat lagi masih ada nggak nih? Apa nih posternya tentang amanah ya, Suci dan Putri. Apa tuh? Belajar berperilaku amanah, kemudian Amanah adalah sikap bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan, baik dalam hal pekerjaan, tugas, atau janji. Oke, berarti tepuk tangan dulu.
Ada lagi nggak nih? Oke, satu lagi ya kayaknya ya. Fatimah dan Hening. Kalila. Silakan. Hamzah jatuh ke tanah. Cakep. Seperti petani dengan gembira. Cakep. Sidik dan amanah terarah. Cakep. Membawa umat pada jalan yang mulia. Oke. Nah, itu ya. Jadi beberapa contoh yang sudah dibuat oleh teman-teman kita di kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Nah, selanjutnya mari kita melakukan refleksi ya. Jadi, ada nggak yang mau merefleksi ya? Atau Ibu pandu dikit lah ya refleksinya tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Coba nih pertanyaannya mudah ya. Agus, ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? 25. 25. Oke. Kemudian sifat wajibnya ya. Danelo, sifat wajib Nabi dan Rasul ada berapa? Yaitu apa saja, Reza? Nah, tablik, oke. Fatona, sidik, amanah, oke ya. Jadi kalau disingkatnya yang lebih gampang tuh sidik, amanah, tablik, fatona. Oke, kemudian sifat jaisnya tadi juga ada. Sifat wajibnya kan ada 4. Sifat jais itu yang mustahil itu juga ada 4. Ya, jadi kalau sifat mustahil ini tidak mungkin ya Nabi punya sifat itu. Ya, kalau kita manusia biasa masih mungkin, tapi kalau Nabi tidak mungkin. Ya, kemudian tugasnya ya. Tugasnya Nabi dan Rasul. Ada yang mau atau siapa ya? Ibu tunjuk. Tugasnya, salah satunya aja. Tugasnya. Tadi. Menyampaikan? Oke, menyampaikan wahyu dari Allah, ya kan? Yang diturunkan lewat malaikat siapa? Jibril ya kepada Nabi. Kemudian Nabi bertugas ya, karena Nabi Muhammad ini juga sebagai Rasul yang punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya, kemudian salah satu tugasnya berarti menyampaikan wahyu atau menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Ya, kemudian ada lagi nggak tugasnya nih? Apa? Memberi petunjuk ya atau pedoman ya dengan suri tauladan yang baik. Tadi dalilnya yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 21 ya. Nah, bahwa sesungguhnya dari diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Oke, itulah dari pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini ya. Selain itu tadi ada yang karya yang dipresentasikan tadi sama teman-temannya. Ya, mulai dari membuat simpulan ya terhadap kisah serigala dan Rasulullah. Kemudian yang kedua memainkan peran tadi ya. Memainkan peran ya bagaimana menampilkan ya sikap wujud sikap dari menerapkan perilaku atau sifat sifat wajib dari Nabi dan Rasul. Terus yang ketiga dan keempat, yang ketiga membuat pantun ya sama-sama dari Canva, tapi yang keempat yaitu kelompok 4 ini kelompok D yaitu membuat poster. Oke, sampai di situ ya. Kemudian Ibu mau kasih tugas nih di rumah. Tadi selain yang menghafal 25 nabi ya dan Rasul tadi, kemudian ada di halaman latihannya nih. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Ya, hari akhir yaitu hari kiamat ya. Jadi kita pelajari itu. Sebenarnya ini pengulangan ya. Nah, tapi nggak masalah. Terus kemudian Ibu harap nantinya juga kalian ya bisa menerapkan nih ya, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul kalian juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari berperilaku yang berkata benar atau jujur, kemudian menyampaikan ya amanah, kemudian apalagi?
tablik tadi menyampaikan, kemudian amanah tadi dapat dipercaya, dan fatonah yaitu cerdas ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, itu aja pelajaran pada hari ini. Ibu tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.